Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulus Hikmawanto dari kelas Mazawa 3A akan menjelaskan mengenai ijarah, al-qard, dan rohan. Yang pertama yaitu ijarah. Secara bahasa, ijarah yaitu yang berarti ganti atau ongkos. Sedangkan menurut Syafi'i, dalam fikih muamalah, ijarah adalah menjual manfaatnya. Selanjutnya, ijarah secara istilah dapat kita sampaikan yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, ijarah dapat diartikan yaitu mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim tersebut, misalnya penyewaan rumah, kendaraan, pertokoan, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu ijarah yang mentransaksikan manfaat sumber daya manusia yang disebut pemburuan. Yang kedua, dasar hukum. Dasar hukum ijarah ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in aradtum an tastafrad wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum. Artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusulkan oleh orang lain, maka dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat-syarat perjanjian ijarah. Yang pertama, semua hal yang berkaitan dengan muamalah harus memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun ijarah yang harus terpenuhi itu ada 4 macam, yaitu yang pertama pelaku akad, yang kedua objek akad, dan yang ketiga ujroh atau harga sewa. Yang keempat yaitu sigot, yaitu ijab dan qabul. Selanjutnya yaitu syarat-syarat ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Yang kedua, kepemilikan aset tetap ada pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharaan hartanya. Yang ketiga yaitu akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewanya. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai al-qard. Yaitu pengertiannya menurut bahasa, al-qard yaitu berasal dari kata qirad yang berarti memotong. Disebut juga al-qard karena terjadi pemotongan sebagian dari kekayaan peminjam dengan memberikan pinjaman kepada penerima. Menurut istilah, al-qard adalah perjanjian pinjaman dalam perjanjian al-qard. Pemberian pinjaman memberikan kepada peminjam dengan ketentuan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Dasar hukum al-qard yaitu terdapat pada Quran surat Al-Hadid ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yaqridullaha qardan hasanan fayudha'ifhum lahu wa lahu ajrun karim. Yaitu yang artinya siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah meminjam yang baik, Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Quran surat Al-Hadid ayat 11. Yaitu untuk selanjutnya ketentuan umum al-qard. Yang pertama, al-qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Yang kedua yaitu nasabah al-qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diberikan pada waktu yang disepakati bersama. Yang ketiga, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ar-rahn. Untuk secara bahasa pengertiannya yaitu tetap dan lama. Sedangkan al-habs berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Untuk secara istilah yaitu menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Dari pengertian yang dikemukakan di atas, terdapat juga pengertian ar-rahn yang diberikan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama, ulama Syafi'iyah mengemukakan rahn adalah menjadikan barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utang itu. Yang kedua, Hanafiyah mendefinisikan ar-rahn adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran atas utang tersebut. Selanjutnya yaitu menurut Malikiyah mendefinisikan adalah suatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap. Untuk selanjutnya yaitu mazhab Hambali. Di sini mendefinisikan ar-rahn dalam arti akad, yaitu menjadikan materi sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang itu tidak dapat membayarnya. Untuk selanjutnya yaitu dasar hukum dari ar-rahn. Disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in aminu ba'dukum ba'dhan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak sesuai tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berhutang. Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Mungkin di sini cukup sekian dari pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.